Bismillah. Ini ya. Terus langsung lepas dah apa-apa. Apa petok. Biar kalau ada ta'alum wa ta'alim Wantazakul tazkin nama palintiba Palibadat al-istifadah wal-atat masuki wa bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ittaba' maradati wa qurbih Azhabi wa sahbihi wa sahabatimah dan mu'fiya syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu dan waya abaihi wa ikhwanihi dan anbiya'i wal mursalin wa syayikhina fidin Al-Qadhim Rasulullah wa al-Madinah al-Akhir dan Allah Ta'ala putra bi baginda Madinah ta'ala sesubil dan futuh al-mulk wa rusukh wa salih jasadi wa ruh tabatin nasuh Allah yafarij al-muslimin wa yatul muslimin wa yarhamul muslimin wa yashfi amradhum wa radhum wa yabi mubtalahum wa yari al-qiyamah wa yashfi musarrahum wa jamna min al-fitan mihan ma dhahara min al-batan wa laniya sabi khairat dunya akhirah وقد أن المولى على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلف ونسونا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الشيطان الرجيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi bisayil awliya sallallahu amin. Terakhir masih di rangkaian ayat-ayat Durarul Quran tentang bagaimana menyembah kepada Allah SWT, yang mana terakhir di rangkaian ayat Durarul Quran di surah Yunus alaihissalam, yaitu di sekarang pada rangkaian ayat 22 sampai 26 ya. 22 sampai 26. Itu firman Allah SWT, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri." Dialah Allah yang memperjalankan kalian di daratan, fil barri wal bahri, dan di lautan. Ini jalan kalau di darat, kalau di laut ya berarti Allah memperjalankan, berarti
Allah kasih kemampuan untuk berlayar di laut manusia itu. Hatta idza kuntum fil fulki, hingga apabila kalian berada siapa kalian di atas perahu, ay alal fulki, wa jarayna bihim, dan fulki itu berlayar dengan kalian, aidikum bihim aidikum ya. Sebagaimana nanti akan ditafsirkan birihin thayyibatin, dengan perantara angin yang lembut yang baik, angin dengan cuaca yang baik. Farihu biha, dan mereka gembira dengan angin itu yang baik. Ja'at harihun asif, tiba-tiba datang kepada perahu itu angin yang kencang. Wajahumul mauju, dan datanglah pada mereka gelombang. Min kulli makanin, dari setiap tempat, dari segala arah. Wa dhannu, dan mereka menduga atau meyakini annahum uhita bihim, bahwasanya mereka telah diliputi, maksudnya telah hendak dibinasakan dengan gelombang itu. Da'awullah mukhlisin, ketika itu mereka yang ada di perahu itu berseru kepada Allah dalam keadaan ikhlas, memurnikan diri, lahu kepada Allah, lahuddin, hanya kepada Allah, adin ketaatan, memurnikan ketaatan pada Allah. La in anjaitana min hadhihi, kata mereka, jika engkau selamatkan kami dari ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Falamma anjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka, idahum yabghuna fil ardi, tiba-tiba, idza fujaiyah itu idza tumadaan, tiba-tiba mereka yabghuna fil ardi bighairil haq, mereka menzalimi, berbuat zalim di muka bumi tanpa ada hak. Ya ayuhan nasu, maka Allah berseru, wahai manusia, innama baghyukum ala anfusikum, hanya saja adapun baghyukum, ya, angin utawi baghyukum, kezaliman kalian, iku fi ala anfusikum, itu apa? Ketimpa atas diri kalian sendiri akibatnya. Mata ala hayatid dunia, tsumma ilaina marji'ukum, dan apa? Kalian akan diberikan kesenangan dunia, Allah akan memberikan kesenangan dunia, kesenangan kehidupan yang rendah, yang dekat, yang di dunia ini, dan rendah kualitasnya. Tsumma ilaina marji'ukum, kemudian hanya kepada, ya, kemudian itu hanya kepada kami, ya, itu kepada kamilah marji'ukum, adapun tempat kembali kalian. Fanunabbi'ukum, maka akan memberitakan siapa kami, kum kepada kalian, bima kuntum ta'maluna, dengan apa-apa yang kuntum, yang dahulu siapa kalian itu mengerjakan. Ya. Di situ dikatakan waladzi yusayyirukum, dialah Allah yang memperjalankan kalian. Dialah Allah yang memperjalankan kalian. Yani yujrikum, ya, membuat kalian berjalan dan membawa kalian di atas kendaraan. Kalau di darat dengan kendaraan daratnya itu berupa, kalau dulu hewan-hewan tunggangan yang biasa mereka tunggangi, makanya Allah banyak mengungkit di Quran tentang nikmat hewan-hewan tunggangan itu, unta, sapi, kambing, sapi, an'am juga termasuk yang mereka makan, ya kan? Wa minat takulun, di antara hewan itu ada yang kalian makan. Ya. Walaupun fiha manafi' wa masyarib, berarti di dalam hewan-hewan itu ada manafi', manfaat-manfaat, dan ada minuman berupa susu dari hewan-hewan tadi. Tidakkah kalian bersyukur? Wa zalalna lahum wa minha rukubuhum minha ya'kulun, kami tundukkan mereka, ini hewan-hewan ternak itu, untuk wa zalalna lahum, untuk mereka, untuk orang-orang itu. Peminat rukubuhum, di antara hewan-hewan ternak itu ada yang rukub, ada yang ditumpangi oleh mereka, ditunggangi oleh mereka, berupa kuda, unta, sebagainya, keledai. Peminat ya'kulun, di antara hewan ternak itu ada yang mereka makan. Dan masih banyak manfaat lain. Belum fiha manafi' wa masyarib, di hewan ternak itu masih ada bagi mereka manfaat lain, seperti kulitnya dibuat beduk, dibuat pakaian, dibuat macam-macam. Ya, hewan ternak dan hewan-hewan yang itu.
Manafi'u masyarib, ada minuman juga, susu unta, susu kambing, susu kuda, susu sapi. Ya, kalau yang mau minum susu kuda, ya, duduk kuda liar, SKL. Ya. Amina yakulun. Ya, masyarib afala yashkurun. Tidakkah mereka itu bersyukur? Kemudian kita termasuk yang bersyukur, amin ya rabbal. Wa inna dzikrik wa syukrik. Tolonglah kami untuk bersyukur padamu untuk zikirmu. Ibadatik berbeda. Kemudian yusayyirukum. Di qiraatnya Abu Ja'far, qiraatnya Ibn Amir, yanshirukum. Bukan yusayyirukum tapi yanshirukum. Menebarkan, menghamparkan bagi kalian. Ini menghamparkan kalian di bumi, di bari, di daratan, dan di bahari, di lautan. Ya, kalau di bari, di daratan itu tentu di atas punggung kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya macam-macam. Ada kuda, ada unta. Dan ada kuda, cuma kudanya dari besi ya. Ada motor itu. Ya. Kemudian apa? Yang syirukum. Itu qiraatnya Abu Ja'far. Fil bari wal bahari hatta idza kuntum fil fulki, hingga apabila kalian berada di perahu. Ya. Al-fulku itu bisa jamak, bisa mufrad. Kalimatnya sama fulkun, jamaknya fulkun juga. Bisa singular, bisa plural. Sama dengan apa ya? Ada ya bahasa Inggris Bali ya, yang sama antara singular dengan pluralnya sama. Fulkun dan fulkun. Ini coro Maduroe singular. Coro Indonesia tunggal. Coro Nahu Arope mufrad. Ya, jamak itu plural. Ya, coro Indonesia ya jamak banyak. Fulkun itu perahu, baik untuk satu atau jamak. Makanya kalau di sebagian ayat itu disifati dengan muzakkar. Seperti apa? Fil fulkil mashhun, bukan mashhunah. Tapi di sini domirnya kembali muannas ya dah. Alaiha wa alal fulki itu apa? Di situ. Ada kembalinya domir itu muannas. Wa farihu biha. Atau birri. Nah, itu juga bisa ke ri. Wa jaroina itu. Jaroina. Nah. Ai jaroina as-sufun. Atau jarotis sufun, itu jaroina kan hunna. Hunna, iya, jaroina hunna. Ya kan? Jaroya, jarot, jaroina. Itu hunna itu kembali ke fulk. Nah, itu karena jamak, dianggap jamak. Di fulk itu bisa jamak, bisa mufrad. Ya. Hatta idza kuntum fil fulki, hingga apabila ada siapa kalian di atas fulki. Fi itu asalnya kan di dalam. Maksudnya di atas kan ya, fil fulki, di atas perahu. Ai fis sufun, itu takun waidan wajawan jaroina bihim. Maka berlayarlah perahu-perahu itu dengan mereka, membawa manusia tadi. Itu asalnya bihim kan dengan mereka, membawa mereka. Padahal tadi kuntum kan. Tadi itu mukhatab. Terus tiba-tiba bihim, bukan bikum. Kalau di banyak tafsir itu ai bikum. Jaroina bihim ai bikum. Tapi kalau dipakai bihim, mereka itu dalam balaghah stylistika Arab itu namanya iltifat. Ya, perubahan point of view, perubahan sudut pandang dari orang kedua menjadi orang ketiga. Seperti alhamdulillah amin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyaka. Asalnya kan kita memuji Allah seolah Allah tidak ada di hadapan, seolah. Alhamdulillah amin segala puji bagi Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Tiba-tiba iyaka, hanya kepadamu. Mu itu kan berarti. Nah, itu point of view-nya kan berubah. Secara tata bahasa grammar kan point of view. Sudut pandangnya berubah. Asalnya orang ketiga menjadi orang kedua. Itu kalau dalam balaghah namanya iltifat. Kalau jangan belajar balaghah itu namanya iltifat. Toleh. Maksudnya asalnya ketiga noleh ke kedua, iltifat namanya itu. Wajaroina bihim. Lalu
berlayarlah perahu itu dengan mereka. Dengan mereka. Dari ketiga seperti itu. Supaya lebih menimbulkan kontemplasi, menimbulkan perenungan sehingga diubah sudut pandang dari kedua kepada ketiga. Ya. Karena kadang-kadang yang kedua yang sedang diajak bicara itu tidak sedang dalam keadaan perahu juga, karena mereka berarti yang ada di perahu. Ya. Birihin thayyibatin, maka perahu itu pun membawa berlayar mereka. Manusia tadi di atas perahu itu nikmat dari Allah. Allah yang membuat perahu itu bisa berlayar, ya, dengan hukum yang Allah buat, kayak benda cair itu. Birihin thayyibatin, dengan angin yang sejuk, yang baik. Ay layyinatin. Wa farihu biha. Lalu mereka gembira dengan angin itu. Ja'at harihun asir. Tiba-tiba datang kepadanya, kepada perahu tadi, ayo. Itu kembali ke perahu. Ay ja'atil fulka rihun. Kembali ke fulk. Kullu jam'in mu'annasu. Setiap yang jamak mu'annas. Rihun. Maka datanglah kepada fuluk, kepada perahu itu, maka teko ya nekani ing perahu apa rihun, apa angin, asifun kang hantar yang kencang, asif. Jadi tiba-tiba mereka Allah kasih nikmat berupa berlayar perahu, tiba-tiba di tengah pelayaran itu terjadi badai. Ya. Wajahumul mauju. Angin itu menggerakkan gelombang. Datang kepada mereka. Mereka ini rukab, para penumpang tadi. Al-mauju apa gelombang? Mingkuli makani dari satu tempat. Wadhanu, disitu zona maknanya aikonu, yakni mereka yakin anang uhitobim, bahwasanya mereka akan dibinasakan. Asal makna uhito dari ahato, meliputi. Uhitobim berarti diliputi. Tapi maknanya uhito itu ay uhliku. Mereka hendak dibinasakan dengan hendak binasa. Dengan apa? Gelombang tadi itu. Hampir-hampir mereka binasa di situ. Dan disitulah mereka berdoa kepada Allah. Da'awallahu mukhlisin. Ya. Maka itu jawab syaratnya. Jadi kita dulu ketika mereka berada dalam keadaan begitu, da'awallah, maka lalu mereka berseru kepada Allah, mukhlisina, hal ikhlas, dalam keadaan memurnikan ad-dina, ketaatan, lahu hanya kepada Allah. Ikhlasu fi du'alillah, mereka murni berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Maksudnya memurnikan doa itu dalam arti mereka melupakan sekutu. Ini kan sindiran bagi orang musyrik. Lah ya kata Allah, orang musyrik itu kalau sudah mereka di rumah mereka syirik. Ketika di laut yang mereka seru Allah. Ini kan aneh. Dan mereka tidak seru apa? Berhala-berhalanya. Makanya disebutkan sudah mukhlisina laudin, murni hanya kepada Allah. Lain anjaitana, ya Allah, kalau kau selamatkan kami ya Rabbana min hadhihi, dari Tuhan kami, ya Tuhan kami dari ini, dari angin kencang ini, dari asap ini, lanakunanna syakirin, pasti kami akan menjadi orang yang bersyukur, dalam hati kami akan beriman dan taat kepadamu. Falamma najahum, ternyata ketika mereka diselamatkan, mereka kembali kufur. Ya, mereka kembali kufur. Qul innamal ghaibu indallah. Ya. Yusayyirukum itu juga bisa bermakna Allah yang menjaga kalian, yahfazukum. Dalam perjalanan itu Allah yang menjaga kalian. Sampai terjadi gelombang itu tadi, mereka berdoa kepada Allah. Kalau diselamatkan mereka akan taat. Mereka tidak seru berhala-berhala mereka hanya menyeru Allah. Sebagaimana di ayat yang lain di surat Al-Isra Allah pernah bilang, wa idza massakumud durru fil bahri, apabila massakumud durru fil bahri, apabila menimpa kepada kalian ad-durru, kemadharatan di laut, ya,
dhalla man tad'una illa iyah. Maka hilanglah siapa-siapa oknum yang kamu seru kecuali Allah. Mana yang kamu seru dari berhala-berhala itu? Kamu seru Allah. Falamma najjakum minal barri, tapi ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, mengo, maka berpaling siapa kalian. Wa kana al-insanu kafura, dan memang pada dasarnya manusia itu kafur, suka kufur. Sifat manusia itu suka kufur. Tidak syukur kepada nikmat. Buktinya itu, ketika kepepet, banyak utang. Nah, kalau ini kan musyrikin ya, kalau ini kan jelas musyrikin ya. Ini yang Allah sendiri jelas orang musyrik. Ini mereka di rumah mereka ada patung, di mereka sembah semacam-macam. Giliran di laut, yang mereka seru Allah. Ya Allah, saya kalau selamat saya akan taat. Balik ke dalam lagi, syirik lagi. Ini hakikat ayatnya kan gitu. Cuma ini sebetulnya sindiran bagi kita. Walaupun kita bukan musyrik, tapi kan kita sering begitu. Pangeran digawe tambal butuh. Iya, terus terang baik. Pangeran itu dibuat tambal butuh. Kok ada rezekinya sangat murah, rajin itikaf di masjid. Kenapa banyak utang? Kok itikaf di masjid? Itikaf tak mari-mari. Doa ini ya hadir majelis ya. Udah kalau apa banyak utang. Habis utangnya lepas, sudah lupa. Kan gitu. Banyak. Padahal resepnya ya menurut apa? Ya resepnya menurut apa namanya? Untuk hal itu, Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi terlebih dulu. Jadi dikatakan padahal resepnya menurut Rasulullah SAW itu kan yang pernah diajarkan oleh beliau kepada Abdullah bin Abbas. Itu apa? Ta'aruf ila Allah fi raha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan kau lapang, maka pasti Allah akan mengenalimu dalam keadaan kau sulit. Tidak usah diminta. Berkenalanlah kau kepada Allah saat kau lapang. Itu kalimat bersyarat. Pasti Allah akan ingat kepadamu, kenal kepadamu ketika kau sulit. Kalau kita kan seperti tadi, wayahnya banyak utang, ya wayah sempit baru ingat Allah, eling pangeran. Ya saya api, saya bagus, saya eling. Ketimbang orang tidak eling babar belas sama sekali kan masih bagus, masih ingat. Tapi kok yang ngono gitu loh. Ya. Jadi ayatnya padahal itu resepnya dari Rasulullah. Ta'aruf ilallah birroha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah pada saat kau lapang, maka Allah akan mengenalimu pada saat kau sulit. Ya. Untuk hal itu, Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi terlebih dulu. Maka setelah itu dikatakan apa tadi? Bahwa dia lebari waladhi yusayyirukum ya. Allah mukhlisina lahuddin, dan ingin menhadiri lanakunana minas syakirin. Kalau kau selamatkan kau ya Allah dari kami dari ini, kami akan bersyukur padamu. Ini dengan taat, dengan beriman, dengan taat padamu. Ya. Maka dari situ Allah kemudian mendustakan mereka. Falamma anjahum, itu ayat berikutnya, dan ketika Allah selamatkan mereka, itu idahum yabghuna fil ardi, tiba-tiba mereka itu zalim kepada diri mereka sendiri. Idahum yabghuna fil ard, tiba-tiba mereka zalim pada diri mereka sendiri.
Maka Allah bighairil haq, tanpa ada perbuatan yang benar. Itu dengan cara apa? Ada yang menafsirkan bighairil haq itu maksudnya bitakdzib, yakni tanpa kebenaran, dalam arti dengan mendustakan. Dengan mendustakan kebenaran yang datang. Karena namanya yabghun itu asal maknanya yatlub, menuntut. Di sini maksudnya yabghun ayatlubun al-isti'la, menuntut ketinggian diri dengan merusak. Ini terjemahnya ya zalim itu. Yabghun bil ardi. Bagha. Tapi sebetulnya makna ya apa? Makna aslinya yabghun itu menuntut, tolaba, yatlub. Kemudian ya anu sudah mabaghyukum ala anfusikum. Ya. Maka Allah bilang kepada manusia, jadi ketika mereka diselamatkan, mereka sombong atau zalim. Jadi mereka diselamatkan oleh Allah, mereka berbuat zalim. Maka Allah ingatkan, ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum, hanya saja kezaliman kalian itu atas diri kalian, maksudnya apa? Ya, akibatnya itu akan tertimpa atas diri kalian sendiri. Atau bisa juga maknanya kalian tidak menzalimi siapa-siapa kecuali menzalimi dengan perbuatan zalim itu, sebetulnya hakikatnya kalian menzalimi diri kalian sendiri. Karena dengan perbuatan zalim itu kalian akan menyeret diri kalian pada azab Allah, dan itu kan berarti seolah menganiaya dirinya sendiri sebetulnya. Bahkan orang yang bermaksiat pun itu sebetulnya menganiaya dirinya sendiri. Makanya kan doanya Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhan kami menzalimi, telah menganiaya diri kami sendiri. Karena hakikatnya orang berbuat salah, berbuat dosa, itu kan menyeret dirinya kepada siksa Allah. Itu kan sama dengan menyakiti dirinya. Ya, dia sama sekali tidak menzalimi Allah sebetulnya. Atau secara zahir mungkin dia menzalimi orang, tapi hakikatnya dia menarik murka Allah pada dirinya. Hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Innama baghyukum ala anfusikum. Enggak. Ya, innama baghyukum ala anfusikum. Hanya satu, pertama kali akan tertimpa atas segala mata hayat di dunia. Mata hayat di dunia. Rumah ilaina marji'un. Mata itu dibaca dengan nasab. Ada yang membaca juga dengan rofa. Al-Baghyu, kama yaqul Baghyu masru'atun. Ibn Islam dan yang lainnya membaca dengan nasab, dia masdar. Ai tamatta'una mata'ala itu dunia. Di mata itu sebagai maf'ul mutlaq, kelawan. Ini tamatta'un, yakni kalian bersenang-senang dengan mata'ala, dengan kesenangan kehidupan yang rendah. Atau mansub dengan nasrul khafid, mansub dengan membuang huruf jar. Ini 5 ta'il itu dunia. Kalian zalim itu hanya untuk kesenangan kehidupan dunia itu saja. Atau bisa juga bermakna hal, mutamattiin. Yani kalau hale, dalam kalian zalim dalam keadaan kalian hanya menikmati kehidupan dunia saja dengan kezaliman itu tadi. Ai bil mata itu bil mata dunia muta'alliq ya Allah. Bagaimana posikum? Namun bagaimana alam posikum atau hayat dunia? Itu hada mataul ini hanya kesenangan kehidupan yang dunia. Dunia itu ada 2 makna. Paling dekat disebut dunia paling dekat karena kehidupan yang kita rasakan sekarang paling dekat dengan kita. Dan akhirat masih nanti. Setelah dunia maksudnya. Atau dunia maknanya dari fu'la, dari dani, artinya rendah. Dunia ini kehidupan yang paling rendah kualitasnya. Imam Hafiz
Itu membaca dengan nasab. Aita tamatta'una mata'al. Dan ini kalian bersenang-senang dengan kesenangan kehidupan dunia. Tsumma ilaina marji'ukum. Kemudian hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya ingat, mau zalimnya apa, mau zalim kalian itu bagaimana di kehidupan dunia, ya ingatlah bahwa nanti kalian akan dikembalikan dan itu ada pertanggung jawaban. Jangan dikira sepi, ya kan? Habis dunia ini seolah-olah mati terus selesai. Itu kan yang paling tidak itu yang diyakini atau yang dilatar belakangi, yang melatar belakangi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, bagi tidak beriman pada Allah sama sekali. Mereka bunuh diri karena mengira ya dengan itu selesai masalah. Keliru, justru ya, barzakh itu awal dari masalah, awal dari akhirat itu di barzakh. Ya. Kemudian innama masalul hayati dunia, hanya saja permisalan kehidupan dunia itu seperti, maksudnya permisalan kehidupan dunia dalam hal fananya, dalam hal fananya, dalam hal kerusakan, cepatnya rusak kehidupan dunia, cepatnya sirna kehidupan dunia ini. Itu permisalannya seperti apa di situ? Kamain, seperti air, ini air hujan yang anzalnahu, yang telah kami menurunkannya minas samai, dari langit, jadi dari awan yang ada di langit. Fakhtalata binabatul ardi, maka bercampurlah dengannya apa tumbuhan bumi. Ini air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Jadi itu permisalan kehidupan dunia. Allah di ayat berikutnya, ayat 22, ayat 23, ayat 24. Di ayat 24 itu Allah memisalkan, jadi setelah urutannya gitu, setelah Allah mungkin nikmat bagaimana Allah menjaga mereka di laut, di darat. Terus mereka kepepet pun Allah yang diserukan, yang dipanggil oleh mereka. Dan dia selamatkan, mereka lupa kepada Allah, bahkan zalim. Dan maka Allah ingatkan kezaliman kalian akan kembali kepada diri kalian nanti di akhirat. Lalu kemudian Allah peringatkan lagi tentang sementaranya dunia. Setelah Allah mengingatkan mereka kepada akhirat, maka Allah permisalkan pada mereka tentang sementaranya kehidupan dunia ini. Kamain anzalna samai, seperti air yang anzalna, yang kami turunkan air itu minas sama, dari langit, dari awan yang ada di langit. Fakhtalata bihi, maka bercampur dengan air tadi, dengan mak tadi, ayat bil matar, nabatul ardi, apa tumbuhan bumi. Ibnu Abbas mengatakan nabata bil ma' min kulli laun, yani tumbuh dengan air, perantara air hujan tadi, dari setiap macam-macam dari tumbuhan. Mimma yakulun nas, dari apa-apa yang dimakan oleh manusia, berupa hubub wa thimar, ya, berupa padi, gandum, beras dan sebagainya yang jadi makanan pokok, ataupun tumbuhan yang berupa buah-buahan yang dimakan oleh manusia. Wal an'ami, dan daripada hewan ternak atau yang dimakan oleh hewan ternak, dari hashish, daripada rumput dan sebagainya. Ya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga apabila akhadhatil ardu zukhrufaha, hingga apabila bumi itu telah memulai akhadhatil ardu zukhrufaha, atau mengambil bumi itu daripada perhiasannya, menjadi cantik dengan perantara hujan itu tumbuh macam-macam tanaman yang hijau, yang ini bunganya, buahnya dan macam-macam, sehingga bumi itu berhias dengan itu, atau tanah itu yang tadi tandus dengan air itu berhias dengan tumbuhan tadi, wazayyanat, dan sama berhias diri, wazayyanat, wadhanna alwa, dan meyakini siapa ahli bumi tadi, ahli dunia tadi, annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya mereka mampu
atas ard tadi. Ahlu ay ahlul ard, yang memiliki tanah tadi mampu atas tanah. Maksudnya mampu apa? Mampu untuk memanen pertumbuhan tadi. Mereka sudah menyangka, oh ini tinggal lagi panen. Qadiruna alaiha. Tiba-tiba apa? Ya. Ata amruna, tiba-tiba datang kepada tanah atau bumi tadi amruna, perintah kami atau perkara kami, yang qadauna. Ini keputusan kami untuk membinasakan tanam-tanaman tadi, lailan au naharon, baik datang azab Allah itu tiba-tiba di malam hari atau di siang hari, faja'ana hasidan, maka kami jadikan tanah itu tadi hasidan, yakni terpanen. Maksudnya terpotong pertumbuhannya yang ada di tanah tadi dengan angin kencang atau sebangsanya dari musibah-musibah. Ka'alam taghna bil amsi, seolah-olah tidak ada apa bumi atau pertumbuhan tadi kemarin. Seolah-olah kemarin tidak ada sama sekali gundul, sama sekali, seolah tidak ada tanam-tanam sama sekali di situ. Ya. Taghna ay dari ghaniya yaghna ay aqama, bermukim maknanya. Lam taghna ay lam tuqim, lam takun. Maksudnya apa? Orang yang berpegang teguh pada kehidupan dunia, yang mencintai dengan sepenuhnya kehidupan dunia, ketika datang azab Allah, dia lalai, dalam keadaan lalai dengan dunianya tadi. Seperti orang yang sudah siap panen atas tanam-tanaman tadi, tiba-tiba datang musibah, hancur. Kadzalika nufasilul ayat liqaum yatafakkarun, demikianlah kami perinci ayat-ayat Allah bagi kaum yang mau berpikir. Di sini Allah memberi Allah memberi gambaran. Bagi orang yang mencintai dunia tadi, atau Allah menggambarkan hakikat dunia itu tidak lain seperti itu. Bumi yang tandus, Allah turunkan tanaman, air, dari air itu tumbuh tanaman, lama-lama tanaman itu meranggas, gugur, atau lama-lama kalau sudah sampai umurnya tanaman itu mati, atau kena azab Allah ya habis. Ya begitulah dunia. Itu kehidupan dunia yang sementara. Allah yad'u ila daris salam wa yahdi man yahdi rasul mustaqim, dan Allah menyeru kepada Darussalam, rumah yang penuh keselamatan, tidak ada musibah, tidak ada selamat, tidak ada sakit, penyakit. Maksudnya selamat juga dari penyakit hati, tidak ada saling iri, dengki. Ya kan? Apa? La ilaha illallah. Ini ayat Allah itu. Mereka itu saling duduk di Utaira al-Aiki. Ya. Mereka duduk dalam keadaan tidak ada ghil. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut daripada hati mereka daripada ghil, daripada penyakit hati. Ini cerita tentang ahlul jannah. Min ghillin ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan tanpa ada satupun. Darussalam, rumah tempat kedamaian. Yang itu kepinginnya manusia membentuk seperti itu di dunia, tapi dunia memang bukan tempatnya. Walaupun kita sudah berusaha untuk, tapi para founding father kita kan juga mengatakan gitu. Kemari palo jinawi toto tentrem kertora harjo, itu Darussalam itu. Yang cara jawabannya kan, kemari palo